Halo everyone, kembali lagi bersama saya Manti Yulisti. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati laut. Yang pertama ini kita akan membahas tentang hutan mangrove. Karakteristik dari hutan mangrove, tipe hutan tropika dan subtropika yang khas, tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landau, tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Tipe komunitas hutan mangrove. Klasifikasi hutan mangrove berdasarkan bentuk hutan dan kaitannya dengan proses geologi serta hidrologi di Florida, USA. Yang pertama hutan delta, yang kedua hutan tepi pantai, yang ketiga hutan tepi sungai, yang keempat hutan dataran, yang kelima hummocks forest, dan yang keenam hutan semak. Ada 6 tipe komunitas mangrove yang bisa kalian lihat. Klasifikasi hutan mangrove. Yang pertama delta, terbentuk di muara sungai yang berkisaran pasang surut rendah. Yang kedua dataran lumpur, terletak di pinggiran pantai. Yang ketiga dataran pulau, berbentuk sebuah pulau kecil yang pada waktu surut rendah muncul di atas permukaan air. Dan yang keempat dataran pantai, habitat mangrove yang merupakan jalur sempit memanjang sejajar garis pantai. Pola zonasi mangrove dan asosiasinya dengan hewan air lain. Pembentukan zonasi dimulai dari arah laut menuju daratan yang terjadi dari zona Avicennia dan Soneratia yang berada paling depan dan langsung berhadapan dengan laut. Zona di belakangnya berturut-turut adalah tegakan Rhizopora dan Bruguiera. Daya adaptasi fisiologi dan morfologi mangrove yang khas. Yang pertama, perakaran yang pendek dan melebar luas dengan akar penyangga atau tudung akar yang tumbuh dari batang dan dahan sehingga menjamin kokohnya batang. Yang kedua, berdaun kuat dan mengandung banyak air. Yang ketiga, mempunyai banyak jaringan internal penyimpan air dan konsentrasi garam yang tinggi. Parameter lingkungan utama tuh ada 3. Yang pertama suplai air tawar dan salinitas, yang kedua pasokan nutrien, dan yang ketiga stabilitas substrat. Hutan mangrove di Indonesia itu ada 8. Yang pertama ada bakau, api-api, pedada, tanjang, nyiri, tengar, buta-buta, dan nipah. Selanjutnya kita masuk ke estuaria. Karakteristik estuaria. Estuaria merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara air tawar dan air laut. Didominasi substrat berlumpur yang berasal dari endapan yang dibawa air tawar maupun air laut. Berdasarkan aliran air dan pencampurannya, estuaria dikelompokkan menjadi beberapa tipe. Ada tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D yang bisa kalian baca sendiri. Parameter lingkungan utama. Yang pertama ada sirkulasi air, partikel tersuspensi, dan bahan polutan. Estuaria di Indonesia. Ekosistem estuaria terbentuk di bagian hilir daerah aliran sungai atau DAS akibat pengaruh curah hujan yang tinggi dan luasnya daratan yang landai di daerah pesisir seperti di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Perikanan pantai di dekat estuaria dapat menopang pendapatan keluarga. Estuaria Cimanuk yang berada di Jawa Barat merupakan tempat reproduksi bagi ikan belanak. Selanjutnya kita akan membahas tentang pantai. Karakteristik pantai. Pantai memiliki ciri-ciri yang sistem perakaran yang menancap dalam, mempunyai toleransi tinggi terhadap kadar garam, hembusan angina, dan suhu tanah yang tinggi, menghasilkan buah yang dapat terapung. Ada 3 zonasi di mana organisme hadir dalam jumlah besar. Yang pertama zona bagian atas dihuni oleh kepiting atau ghost crab, amfipoda, dan crustacea. Yang kedua zona pertengahan dihuni oleh moluska dan beberapa spesies isopoda. Dan yang ketiga zona yang lebih rendah dihuni oleh spesies keong atau gastropoda, kepiting, hippie crab, dan bulu babi. Ada beberapa pantai di Indonesia. Yang pertama, pantai terjal berbatu. Yang kedua, pantai landai dan datar. Yang ketiga,
pantai dengan bukit pasir. Yang keempat, pantai lurus di dataran pantai yang landau. Yang kelima, pantai berbatu. Dan yang terakhir, pantai yang berbentuk karena adanya erosi. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang pulau-pulau kecil. Ada beberapa karakteristik pulau kecil yang bisa kalian baca sendiri. Parameter lingkungan utama itu ada dua. Yang pertama, ketersediaan sumber air tawar dan kerentanan terhadap pengaruh yang bersifat eksternal. Pulau-pulau kecil di Indonesia. Jumlah gugusan pulau kecil di Indonesia ada 116 gugus pulau. 50 buah gugusannya berada di Indonesia bagian barat, sedangkan sisanya terdapat di perairan Indonesia bagian timur KLH 1997. Ekosistem pesisir yang tidak tergenangi air. Yang pertama ada formasi Pesqueprae, umumnya terdapat di belakang pantai berpasir, didominasi oleh vegetasi pionir, khususnya kangkung laut. Yang kedua, formasi Barringtonia, berkembang di pantai berbatu tanpa deposit pasir, di mana formasi Pesqueprae tidak dapat tumbuh. Habitat berbatu ini ditumbuhi oleh komunitas rerumputan dan belukar. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.